Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi agama dan budaya. Kita ketahui bersama bahwa khususnya agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara saja, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya. Dilihat dari redaksinya, lil alamin, laisa lil mu'minin faqat aw lil insan, ya, tidak hanya untuk orang Islam, orang mukmin, ya, atau manusia saja, tetapi di situ lil alamin, ya, untuk jagat raya. Namun demikian, pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat muslim sendiri tidaklah seragam. Ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang notabene berbudaya Arab itu sudah final, sehingga harus diikuti sebagaimana adanya. Akan tetapi ada pula kelompok yang memaknai universalitas ajaran Islam sebagai sesuatu yang tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga bisa dimasukkan ke dalam budaya apapun. Artinya berislam tidak kemudian selalu identik dengan Arab, tetapi Islam ketika di Indonesia, ya, mengikuti budaya Indonesia atau Nusantara. Ketika Islam di India, maka praktek dalam keberagamaannya mengikuti India dan seterusnya. Kelompok pertama berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam, ya, sehingga muncul istilah bid'ah dan seterusnya, karena Nabi tidak pernah memberikan contoh, Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Ini adalah kelompok pertama, ya. Kelompok ini disebut sebagai kelompok fundamentalis. Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa mempengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut sebagai kelompok substantif, ya, nilai, isi. Itu bukan simbolnya saja. Itu. Dan ada satu lagi kelompok yang menengahi keduanya, yang menyatakan bahwa dari sisi Islam itu, ya, ada yang memang bersifat substantif dan ada yang bersifat literal. Jadi Islam itu ya simbol, gitu ya, tetapi ada yang substantif, itu ada di tengah-tengah. Kalau yang substantif itu lebih ke liberal, ya. Misalnya begini, orang sholat itu kan bertujuan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Tuh. Nah, mungkin bagi kelompok ini itu berpandangan tidak perlu sholat, yang penting berkomunikasi dengan Allah, daripada sholat tetapi tidak ingat sama Allah, tidak melakukan komunikasi sama Allah. Nah, ini mengambil substantifnya, itu memang ada, ya. Jadi kelompok ini memandang yang penting itu substansinya, bukan simbolnya, gitu. Yang penting membangun komunikasi dengan Allah, daripada sholat tetapi tidak membangun komunikasi dengan Allah, sholat tetapi korupsi, sholat tetapi melakukan kejahatan. Nah, itu menurutnya itu hanya simbol saja, ya, tidak substansi. Kemudian Islam dan budaya pada dasarnya itu memiliki relasi yang tak terpisahkan.
Dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luas ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat, dan kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi orang beragama itu berarti dia menunjukkan bahwa dia itu taat kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Manusia tidak berbudaya, ya, itu mungkin tidak hidup manusia itu. Orang hidup pasti berbudaya. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Apa itu budaya, ya kan? Jadi makanya harus pahami dulu apa itu budaya. Budaya itu segala sesuatu yang dihasilkan, diciptakan oleh manusia, berpikir, ya, berperilaku, berpakaian, itu merupakan budaya. Bisa kita bayangkan manusia tidak berbudaya, ya, hayatuhu kamautihi, ya, hidupnya seperti matinya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Jadi dalam mempraktekkan agama itu butuh, ya, sebetulnya keberagamaan, ya, wujudnya itu keberagamaan. Nah, orang yang memahami agama itu perilakunya akan terpengaruh, maka muncul disebut keberagaman. Nanti akan kita bahas itu. Tetapi keduanya perlu dibedakan antara agama dan budaya itu. Agama adalah sesuatu yang final, yang universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Nah, ini agama. Mulai dari Nabi, ini meskipun banyak perbedaan juga, apakah Islam itu mulai Nabi Muhammad saja atau sebelumnya agamanya sudah Islam, atau Islam ini merupakan sebagai penyempurna agama-agama terdahulu, gitu ya. Sedangkan kebudayaan itu bersifat partikular, relatif dan temporer. Artinya berbeda tempat, berbeda waktu, maka akan berbeda juga kebudayaannya. Kemarin unsur-unsur budaya, ya kan, ada teknologi, ada mata pencaharian. Dulu mata pencahariannya bertani, ya kan, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sekarang mata pencaharian bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini karena temporer, ya kan? Dari berbedanya waktu, maka akan berbeda juga bentuk kebudayaan itu, apalagi tempat. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang. Nah, sebagai agama pribadi, ya memang sebetulnya bisa, ya, tetapi akan kaku tadi. Bisa kita bayangkan misalnya agama, ya, Islam ini yang memang muncul dari Timur Tengah, kemudian apa adanya dari sana itu kita terapkan di Indonesia. Padahal budayanya sudah berbeda. Di Timur Tengah, kenapa wanita, dan sebetulnya sekarang ini sudah berbeda jauh. Dulu ya wanita itu tidak boleh keluar rumah, harus didampingi oleh mahramnya, tidak boleh bekerja. Tapi sekarang banyak ditemui orang-orang Arab atau Timur Tengah sendiri itu sudah malah mengikuti kebudayaan global, malah mereka itu malah menginduk pada budaya barat sekarang itu. Sepak bola juga ada main wanitanya, pekerja juga ada, ya, nyopir itu juga ada yang wanita itu. Nah, sementara di Indonesia, di Nusantara, dari dulu wanita itu selalu membantu suaminya untuk bekerja.
Bagaimana jika diterapkan itu di Indonesia gitu, ya. Maka tidak bisa, mungkin susah untuk dijalankan, apalagi di Kudus misalnya ya. Di perusahaan-perusahaan rokok itu yang banyak pekerjanya adalah wanita gitu. Nah, jadi seandainya agama itu dijalankan tanpa budaya, mungkin sulit sekali gitu ya, sangat sulit itu. Nah, oleh karena itu ya, kalau seandainya agama dijalankan tanpa kebudayaan, itu akan menjadi sebuah agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas, nah, juga tidak akan mendapatkan tempat. Dialektika agama dan budaya di mata masyarakat Muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif, pejoratif atau merendahkan. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, ya, seperti penjelasan tadi di atas bahwa memang ada yang menginginkan bahwa ya, termasuk masyarakat kelompok Puritan yang ingin memurnikan, jadi agama itu tidak boleh tercampur dengan budaya gitu. Sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika antar keduanya. Terlepas bagaimana keadaan keyakinan masing-masing pemahaman, dalam faktanya potret keberagamaan semakin menunjukkan suburnya pola akulturasi, bahkan sinkretisasi lintas agama. Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan budaya tersebut, ya, dalam Islam terutama itu terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan. Jadi pemahaman keagamaan itu ke pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama, sedangkan perilaku keberagaman adalah sebuah produk ya, dari atau perilaku dalam memahami agama itu, perilakunya. Ini juga misalnya dalam pemahaman tadi, pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan dari tradisi Islam murni misalnya, itu melahirkan berbagai corak Islam lokal. Antara lain ada Islam Sunni, ya kan? Ada Islam Syi'i, ada Islam Mu'tazili, dan ada Islam Khawariji misalnya. Jadi dalam Islam sendiri itu dalam memahami ajaran agama itu muncul corak-corak, muncul mazhab-mazhab, muncul aliran-aliran. Inilah pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga ketika pemahaman itu akan berdampak pada perilaku keberagamaannya. Orang Islam Sunni dan Syi'i, Mu'tazili dan Khawariji akan berbeda. Yang lebih keras misalnya Khawariji ya, itu Khawarij itu. Nah, mereka menganggap siapapun yang tidak menjalankan aturan Tuhan maka dianggap kafir. Orang kafir halal dibunuh, mereka masuk neraka, nah, dan seterusnya itu. Termasuk yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan? Dia itu hafal Quran, orang solih itu, tetapi punya pemahaman bahwa Ali itu adalah orang yang salah, gitu. Maka harus dibunuh. Nah, ini memang agak keras itu. Itu kan cara perilaku dia seperti itu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ajaran agama. Dari tradisi Islam Sunni di Indonesia misalnya, itu muncul Islam Sunni Muhammadiyah, ada Islam Sunni Nahdlatul Ulama, ada Islam Persis, ada Islam Al-Wasliyah dan seterusnya. Lebih sempit lagi misalnya dari Islam NU itu muncul ya NU kalangan santri, ada NU kalangan priayi, kan? Ada NU abangan itu. Nah, dan masing-masing ini
pemahaman terhadap ajaran agama itu akan mempengaruhi terhadap perilaku keberagamaan. Perilakunya priai, perilakunya abangan, itu akan berbeda. Itu karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan. Tidak menutup kemungkinan akan tampil berbagai corak keberagamaan baru yang lainnya. Seperti ada Islam ortodok, ya, Islam yang kaku, ada Islam moderat, dan ada Islam liberal. Ini kalau yang lebih umum lagi. Warna-warni ekspresi keberagamaan sebagaimana di atas tadi itu mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya tradisi lokal. Itu mempengaruhi karakter asli agama formalnya. Saya ulangi lagi. Warna-warni ekspresi keberagamaan sebagaimana yang di atas tadi itu mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya tradisi lokal itu mempengaruhi karakter asli agama formalnya. Ya, jadi misalnya ada ayat, kan ayat Al-Quran itu sudah final, ya, sudah absolut itu. Tetapi ketika memahami ayat itu, misalnya ada ayat wajahidu fi sabilillah fi amwalikum wa anfusikum al-ayah dan seterusnya, itu akan terjadi perbedaan pemahaman, sehingga perbedaan pemahaman itu akan mempengaruhi terhadap perilaku keberagamaannya. Misalnya umat Islam yang memahami jihad itu bersungguh-sungguh, tidak harus dengan perang, ya mungkin jihadnya yang lain, ya, misalnya jihad untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kemiskinan, maka jihadnya tidak perang. Sementara bagi sebagian umat Islam yang memahami bahwa jihad itu perang, maka perilaku keberagamaannya dalam hal jihad itu ya perang, kekerasan dan seterusnya. Saling mempengaruhi itulah dalam bahasa sosioantropologi dikenal dengan istilah proses dialektika agama dan budaya. Jadi budaya itu kan pemahaman, kan. Jadi dia memahami ayat itu kan pemahaman, itu sebuah budaya, ya kan? Sebuah hasil dari karya manusia. Lah buktinya banyak orang, banyak ulama yang mau berbeda pendapat dalam memahami ayat itu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah budaya. Dan budaya itu ternyata mempengaruhi terhadap agama. Nah, fenomena demikian tadi ya, itu menurut ilmuwan antropologi dianggap sebagai proses eksternalisasi, objektivasi atau internalisasi. Artinya siapa membentuk apa, dan sebaliknya apa membentuk siapa. Ya, siapa membentuk apa tadi, seseorang itu bisa membentuk ketika dalam pemahaman terhadap ajaran agama, itu akan bisa membentuk tadi ada aliran-aliran, kan, siapa membentuk apa. Kita pahami bersama bahwa agama dan budaya itu sangat berhubungan, karena pemahaman terhadap agama itu akan mempengaruhi keberagamaan atau amaliyah praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap entitas dan etnisitas itu memiliki budaya. Jadi tidak ada satu wilayah pun yang vakum terhadap budaya. Tidak ada wilayah satupun ya yang tidak memiliki budaya, itu tidak ada. Ketika suatu budaya sudah masuk ke wilayah lain, maka akan terjadi proses akulturasi dan sinkretisasi. Dan inilah kemudian yang dikenal dengan bentuk hubungan antara agama dan budaya. Jadi hubungan agama dan budaya itu bentuknya, wujudnya adalah akulturasi dan sinkretisasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses saling memberi dan menerima dalam waktu yang lama sehingga terjadi budaya yang khas. Ya, corak akulturasi ini
menghasilkan Islam yang khas, ya, menghasilkan agama yang khas. Seperti Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sunda itu merupakan sebuah akulturasi. Ya, cara berislam ini memang tidak ada Islam Nusantara. Itu kalau dicari di dalam hadisnya tidak ada, dalam dalilnya tidak ada. Ya, ada Islam Nusantara itu Islam ya Islam itu. Benar, Islam itu ya Islam itu, tetapi dalam prakteknya ketika sudah masuk, jadi Islam itu ketika sudah masuk ke dalam suatu daerah, maka prakteknya pasti dipengaruhi oleh daerah tersebut. Ya, tadi ada Islam Jawa, berarti Islam yang dilakukan oleh orang Jawa, ya, atau orang Jawa yang beragama Islam, nah gitu. Orang Jawa yang beragama Islam, maka cara menjalankan agama Islam ya sebagaimana orang Jawa tadi. Jadi orang Jawa dalam menjalankan ajaran agama Islam itu ada yang berbeda dengan Timur Tengah, ada yang berbeda dengan Eropa. Tapi kalau ajaran agamanya tetap sama karena itu sudah absolut, ya. Tidak boleh berubah. Tapi dalam berperilaku, dalam keberagamaannya, ya, amaliyah prakteknya itu ya orang Jawa ya sebagaimana Jawa gitu. Ya contoh kecil misalnya pakai peci gitu ya. Ya pecinya orang Jawa kan seperti itu. Gitu. Sarung gitu, ya kan? Nah, artinya punya kekhasan tersendiri. Bukan kok merubah ajaran Islamnya tidak, tapi cara keberagamaannya, amaliyah atau praktek beragamanya itu ada kekhasan tersendiri. Sedangkan sinkretisasi, jadi tadi kan dua, yang pertama akulturasi, yang kedua adalah sinkretisasi, yaitu proses saling mengalahkan dan saling melebur sehingga terjadi penyatuan budaya. Kalau tadi kan tidak mengelebur, jadi masuk gitu. Budaya Jawa juga tidak melebur Islam, Islam juga tidak melebur budaya Jawa. Itu akulturasi. Sedangkan sinkretisasi itu melebur salah satunya. Nah, seperti yang berkaitan dengan Islam nominal, gitu ya. Islam kuantitas. Ada abangan itu. Ada Islam KTP. Nah, itu kan ada budaya baru ya, budaya baru. Itu. Di mana misalnya Islam KTP itu ya dia mengaku Islam tapi tidak menjalankan agama, hanya tertulis di KTP saja. Ini kan berarti ada sesuatu yang dilebur. Ya ajaran agama terutama yang dilebur, yang tidak dijalankan maksudnya. Dia mengaku Islam tetapi hanya di KTP saja. Dia mengaku Islam abangan misalnya, tetapi tidak mau memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Di sini kan ada sesuatu yang dilebur, ada yang dikalahkan. Nah, itulah hubungan antara Islam, antara agama dan budaya. Hubungan antara agama dan budaya itu hendaknya memiliki konsep umum, ya, mestinya itu, yaitu rukun, harmoni, dan selamat. Jadi agama dan budaya itu mestinya rukun, tidak boleh bertentangan gitu. Dalam kehidupan yang real memang ada budaya yang cocok dengan Islam dan ada budaya yang tidak cocok dengan Islam. Budaya yang cocok dengan Islam berarti pelaksanaannya itu tidak berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan budaya yang tidak cocok dengan Islam itu pelaksanaannya memang banyak mengandung larangan-larangan Islam itu sendiri. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita hendaknya berkomitmen untuk melestarikan tradisi yang bernuansa Islami. Berkomitmen untuk membangun tradisi yang bernuansa Islami. Jadi melestarikan yang sudah ada tadi, misalnya ada akulturasi budaya dan agama jalan, maka itu kita lestarikan, tetap dijalankan, gitu ya. Sedangkan kita juga perlu membangun tradisi baru, ya, misalnya tradisi keilmuan, ya. Jadi budaya itu kan juga ilmu pengetahuan, gitu.
kita sebagai umat Islam selama ini masih terbelakang terkait tentang ilmu pengetahuan. Ya, buktinya laptop, HP itu kan mereknya orang-orang Barat ya, Cina itu. Belum pernah kita temui HP mereknya At-Taqwa, Barokah, gitu ya. Terus apalagi itu yang berlabelkan Islam lah, yang menunjukkan bahwa itu adalah produk orang Islam. Yang banyak itu masih berkutat pada masalah makanan itu. Nah, ini kan perlu kita bangun itu, perlu kita bangun tradisi yang bernuansa Islami. Ya. Kita juga perlu melakukan usaha agar budaya permissiveness atau pandangan yang membolehkan segala hal itu tidak semakin menggejala. Nah, di satu sisi ketika misalnya kita menjalankan ajaran agama kemudian diprotes oleh teman-teman kita sendiri, ya, kita sibuk di situ, maka akan memberikan peluang budaya lain, dalam hal ini budaya Barat, itu akan semakin tenang, semakin cepat untuk menyebarkan budaya mereka, terutama dalam hal permissiveness, ya, pandangan yang membolehkan segala hal misalnya, terutama dalam hal kemaksiatan. Kan? Kita orang Islam sendiri sibuk itu ngurusi urusan masalah boleh tidak boleh, ini bid'ah ini. Nah, sementara ada kelompok lain yang bebas untuk memasukkan. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan juga memberikan penguatan terhadap tradisi-tradisi bernuansa Islami sebagai ajang untuk menangkal budaya luar yang penetratif tadi, ya. Budaya perlu kita lestarikan, budaya kita bangun dalam rangka untuk menjaga, menguatkan, sehingga budaya-budaya yang dari luar itu yang cenderung penetratif, yang cenderung untuk mendorong, ya, untuk selalu masuk dari jalan manapun itu, dan yang sangat sulit itu terkait tentang teknologi. Ketika setiap orang, setiap umat beragama pegang teknologi, di situ banyak budaya-budaya asing dimasukkan ke dalam teknologi itu. Ini yang paling sulit adalah itu di situ, menfilter, menyaringnya. Meskipun sulit bukan berarti kita harus berhenti. Ini adalah tugas kita untuk melakukan hal itu. Jadi budaya lokal itu tidak boleh tergerus oleh budaya global, ya, seperti tadi ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang lama kelamaan mulai berkurang, mulai terkikis. Nah, disinilah perlu kita lakukan untuk bagaimana mengamankan, bagaimana melestarikan, bagaimana kalau bisa ya membentuk budaya-budaya yang atau tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jangan sampai kita sibuk hanya mengurusi itu tadi, ya, perbedaan pendapat. Kita sibuk dalam hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah, itu yang sifatnya itu ikhtilaf atau khilafiyah, perbedaan pendapat. Kita sibuk di situ, sementara ada celah lain yang sudah dimasuki oleh orang luar, budaya luar, sehingga kita akan terjadi kecolongan. Saya kira itu uraian singkat tentang relasi antara agama dan budaya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.